Mesir di babak upper bracket final. Kita kawal untuk timnas Indonesia untuk bisa berada di babak grand final ISF World Esports Championship dan menurunkan Mesir nantinya. Dan ini dia game yang pertama. Let's go, Indo Pride. Dan ini untuk set emblem yang sudah kita lihat juga ya. Ada 3 Encourage yang dibawakan oleh timnas Egypt. Sedangkan Vitality juga yang dibawa oleh Vivian untuk jaminan late game. Dan juga asuransi Vivian yang memang nantinya bakal jadi frontliner nih. Bakal jadi pawang di garda terdepan timnas Indonesia yang kali ini udah mulai ngasih pressure jujur ke area pemain-pemain tim dari timnas Egypt. Yap. Kalau ngeliat ya ini yang sebenarnya merepotkan sebenarnya dari Matildanya sih. Ini mungkin agak sedikit membuat dari Viviannya kerepotan nantinya untuk bisa mengejar karena guiding win jarak yang cukup jauh untuk menjemput rekan-rekan dari timnas Mesir. Walaupun dikejar dengan adanya satu garis fadeaway. Nah ini tugasnya Vival nantinya yang punya peranan cukup vital dengan linknya yang bisa mengejar nanti mungkin nggak cuma ke arah Van tapi bisa ke arah Nuci juga. Yang bahkan Nuci di awal-awal mungkin bisa jadi santapan hangat nih di sore hari di tangan timnas Indonesia. Permainan hit and run-nya yang ngebuat ya make sense juga ya ngambil karya Assassin Power di mana Cininya lumayan hampir babak belur dibuat dari segi damage yang diberikan dari satu pemain. Tapi lihat Nuci yang seperti ini dibahas sudah mau menjadi target lo. Langsung di guiding win begitu aja dijemput Nuci supaya nyawanya tidak terancam kembali di tangan Vival. Level 4 sudah berada di tangan Vival. Begitu juga dengan Sunlight. Tapi lihat bagaimana mirroring ataupun benar-benar Vivian nempelin terus Sunlight-nya. Diberikan terus informasinya bahwa Sunlight berada di orange buff. Tapi kalau Vivian kali ini sendirian ini bakal bahaya. Bakal dikejar oleh 3 player sekaligus dari timnas Mesir. Tapi ini dia. Awareness dari Vivian membuat dia masih bisa untuk mundur. Dan good news-nya juga ya selain Vivian yang ini udah berhasil megangin temponya di area top lane juga Cheryl ini lagi megang kondisi banget sih di area top. Hampir membuat Names babak belur tapi tidak terjadi. Yes, Vivian menjadi korban pertama di pertempuran itu. Vengeance dibuka, Sunlight dalam masalah dan akhirnya lihat bagaimana Fumiko join depan. Tempest of Blade dibuka, targetnya ke arah depan dan akhirnya membuat dari Velvet dalam masalah. Tapi Vival terkena impact yang begitu besar. Ada impact yang muncul dari Nuci dan bahkan membuat dari sini melakukan flicker untuk mundur dari serangan berbahaya yang dilakukan oleh timnas Mesir. Oh, sini. Wah, hampir aja ya untungnya masih ada love wave. Dan lihat tadi tidak ada lagi flicker yang dimiliki oleh Cini. Tapi untungnya dia masih bisa ngegocek, ngejuk serangan yang diberikan. Tapi nampaknya tingkat berlanjut. Yap, lihat bagaimana Glorious Pathway sudah mulai dibuka oleh Vivian. Turn call. Ada final slash targeting ke arah Velvet. Ada Vengeance yang dibuka oleh Fumiko kembali tapi dia terlalu depan. Tidak ada follow up damage. Tapi Velvet tetap terus dikejar. Tapi ternyata Velvet lah masih bisa bertahan karena ada turtle yang dapat oleh Sunlight pula dan Vivian menjadi korban di tangan Nuci. Double kill untuk dirinya. Di momen-momen seperti ini berat sekali untuk timnas Indonesia. Nampaknya timnas Indonesia mengalami kerugian beruntun. Bagaimana objektif teritorial Turtle yang coba untuk mereka commit distraction ya tadi mungkin ya combo Vivian dan juga Fumi Eko, tapi berujung menjadi malapetaka terkait bagaimana Fumi dan Vivian justru harus ikut tumbang. Bahkan Turtle yang di take over oleh Sunlight akhirnya dengan adanya free hit. Dan ini menjadi awal yang tidak begitu baik mengingat goldnya pun langsung swing juga ke area pemain-pemain tim Egypt. Dan apalagi kalau kita ngomongin ke area berita baiknya mungkin Chel di sini masih megang kendali. Cuman next step-nya nih ya, arah sorotan sudah mulai mengarah ke area Chel. Dan ini mungkin udah bisa harus jadi concern oleh timnas Indonesia nih terkait bagaimana Chel sudah mulai dipaksa untuk mundur. Langsung ada Brilliant of Order, tapi dengan Spear of Alpha, Vivian dalam masalah. Glorious Pathway yang dibuka masih bisa untuk menyelamatkan diri. Jaman Force dan juga Badfish ternyata masih masuk ke dalam tubuh sang High Loss yang dipegang oleh Vivian. Membuat dia akhirnya tumbang sampai ke arah 3 kali. Dan ini membuka celah untuk satu platingan gold bakal dipegang oleh mereka. Tapi Vival datang bersama dengan dari Hardguard. Tempest of Blade dibuka, Sunlight kali ini nggak bisa untuk berkutik. Hilang sudah nyawa dari Sunlight di tangan Vival. Bersama dengan Seeking Eagle menargetkan ke arah belakang dan Pannya masih mencoba untuk menyelamatkan diri. Wah, itu jadi poin setidaknya yang akhirnya bisa didapatkan oleh timnas Indonesia. Karena nyaris saja tadi ada satu keuntungan berlipat ganda yang bisa didapatkan. Dan bicara soal set item,
Ini masih berupa beberapa item pecahan ya, kecuali War X-nya nih, kombinasi hit and run dari Sunlight. Dan juga satu pemain di area top lane yang wow, 1v1 situation dipegang oleh seorang Chell. Yap. Dan itu memang membuat dari Chell ya. Dia tahu banget powernya ketika harus berhadapan dengan Names. Harit bersama dengan Lunox ketika dibiarkan sendiri, Chell akan semakin menggila. 1 poin kill berhasil dikejar oleh teman-teman dari Indonesia. Dengan Cloud dibuka, Vivian masih mencoba untuk menjadi mata-mata, untuk bisa memberikan pressure nantinya, memberikan space kepada teman-teman dari Indonesia, dan turtle-nya terreset. Coba untuk ditarik ulur lagi ya. Ini tempo setup di area turtle-nya benar-benar punya karakter yang sama-sama kuat. Tapi Chell cukup berani ya coba untuk ngebuka ngasih warnya. Tapi ingat ini masih tetap harus hati-hati banget. Dan kan naturally dari timnas Indonesia emang ngebawa karya assassin jungler. Yang ngeliat mereka nggak langsung buru-buru nih. Sedangkan turtle masih dipegang. Ada satu Spirit of Alpha, Viviannya berada di depan dan jangan force dibuka. Vivian menjadi korban pertama, tapi lihat bagaimana Tempest Oblet lagi dan lagi dari sosok Vival membuat dia mencoba untuk memberikan tekanan demi tekanan kepada timnas Mesir. Tapi sayangnya kali ini teman-teman dari Mesir masih cukup sustain untuk bisa berada di bawah tekanan yang diberikan oleh timnas Indonesia. Wow, what a quality dari timnas Egypt. Mereka mampu untuk membuat timnas Indonesia benar-benar kesulitan banget untuk power early mereka ya, yang dimana Turtle di take over. Bahkan tadi nggak cuma Turtle, sepaket juga dengan Vivian yang hingga detik ini Vivian harus tumbang di kali keempat. Yang dimana pastinya untuk beberapa menit ke depan Vivian benar-benar bakal berat banget. Apalagi kalau kita bicara soal gold, ini dipegang stabil oleh teman-teman dari timnas Egypt. Dan kalau kita bicara soal damage leaderboard, damage yang besar ini bisa dimaksimalkan dari bagaimana sosok alfanya sih yang benar-benar jaminan late game insurance-nya ya, hit and run-nya ini bisa dibayar walaupun Names ini masih babak belur ketika harus dipaksa 1v1 sama seorang Chell. Ya, dan Vivian sebenarnya di depan ini bisa jadi makanan dari Sunlight, dari Velvet juga ketika tim fight besar. Dan bahkan Nuci bisa ngecicil ke arah dirinya juga dengan bad impact, nambah-nambahin stacknya lagi. Walaupun memang tadi highlight di pick pertama ternyata masih bisa untuk menjadi korban masalah ya, tapi single dibuka ada sedikit pause yang terjadi. Fumiko tadi hampir saja memberikan tekanan yang cukup berbahaya kepada teman-teman dari Mesir. Ya akhirnya untuk sekarang keadaan masih tidak lebih baik di timnas Indonesia. Mereka masih mencoba untuk mencari cara, mencari celah nih, gimana caranya untuk bisa lepas dari true damage yang dihasilkan oleh teman-teman dari Mesir. Ini PR banget sih. Mungkin untuk satu-satunya harapan bangsa dari timnas Indonesia adalah Chell ya. Bagaimana nantinya Chell dan juga finishing touch dari Vival ini bisa ngenetralisir power dan juga serangan yang memang lagi dipegang alih sama tim Egypt yang kali ini udah mulai berada di 4 di mid lane. Yes, final slash-nya dibuka, revitalize dan juga dengan ada Glorious Pathway dari Vivian. Mencoba untuk mengusir supaya dari arah outer turret mid lane-nya bisa untuk tetap dijaga. Mungkin winning condition bagi timnas Indonesia adalah kasih makan terus ke arah Chell-nya, kasih dia free farm dan lihat bagaimana impact dari Chell. Dia udah ngancurin satu outer turret, dia menang lane juga, Names-nya bahkan dalam keadaan yang cukup terpuruk. Tapi kali ini gang datang, Brand of Order mulai dibuka untuk menghindari serangan yang diciptakan oleh Names dan juga Van. Dan jawaban mereka untuk masuk ke area objektif juga masih ada Vival ya. Setidaknya permainan far lane 4-1, 3-2 ini bisa dioptimalkan ya untuk ngedistract dan ngemanipulasi dari bagaimana teman-teman dari timnas Egypt nantinya bisa menanggulangi serangan yang sudah dipersiapkan oleh timnas Indonesia. Problem solving harus sudah mulai bisa dilakukan oleh teman-teman dari timnas Indonesia ya. Apalagi objektif netral perebutannya kali ini udah nggak lagi Turtle, sudah mulai ada Lord yang muncul, dan bahkan dengan keunggulan dan peluang Lordnya udah mulai dipegang sama timnas Egypt. Yep, Lordnya udah coba untuk di setup mereka dengan adanya sosok Nuci di arah belakang. Tapi lihat bagaimana Velvetnya mulai coba untuk diganggu saja. Datang Vivian dengan ada Glorious Pathway, Spirit of Alpha dibuka, tapi Vival hadir dengan dari Harjat pula yang masuk ke dalam tubuhnya. Tempest Oblet, Velvet dalam masalah, menjadi korban pertama dari pertempuran tersebut dan Vival mencoba untuk mundur. Bad impact cukup menyakitkan, tapi ternyata nih tidak ada satu chrono dan skill position yang berbahaya. Fumiko sekarang mencoba untuk menjadi targeting dari teman-teman dari Mesir. Sempat ada Spirit of Alpha, tapi ternyata
Spear of Alpha tersebut masih belum bisa menumbangkan siapapun. Bahkan sekarang Chell yang hadir karena pelaku. Lihat bagaimana lihat impact dari Chell yang membatikan bahkan cabaran force dari Names. Dan Names yang berusaha maksimal mungkin tapi tidak bisa. Dan akhirnya Indonesia berhasil membalikan keadaan dari team fight barusan. Wow, tim fight chaotic yang membuat kita semua min satu jantung ini mampu dibenahi oleh seorang Chell. Bagaimana problem solving yang baik, timing yang baik Chell untuk masuk di tengah-tengah dengan bantuan Genius, Glowing One dan juga Divine Glaive. Penetrasi tingkat tinggi yang udah dibekali dari tubuh seorang Chell yang membuat mereka membalaskan kematian Vival dengan sangat-sangat worth sih. Karena tadi kalau kita lihat dari timnas Egypt, timing mereka untuk ngasih perlawanan balik ke area depan itu benar-benar gak ada keraguan. Dan keraguan tersebut dibalaskan dengan adanya kalkulasi yang baik banget dari sosok Chell yang ngebuat triple kill menjadi penutup. Dan Lordnya pun kini di take over, sudah mulai dikawal timnas Indonesia di area top lane. Wah, Darkening di momen yang tepat bersama dengan Flicker yang agresif jadi jawaban juga nih bagi timnas Indonesia. Bahkan keadaannya tadi cukup parah. Mulai mereka bisa untuk netralisir. Dan sekarang Darius Pathway-nya dibuka kembali untuk mengusir rekan-rekan dari Mesir. Dan lihat bagaimana Final Slash. Fumi Eko terlalu dalam dengan Vengeance-nya. Masih ada Flicker untuk mundur. Zaman Force ini untuk bisa mengejar ke arah Fumi Eko. Dan akhirnya sekarang Lord masih bisa untuk dihilangkan. Tapi tidak dengan bangunan inner turret di arah top lane dan juga di arah bottom lane. Wah, ini sektor objektif arahnya udah berbalik ke area timnas Indonesia ya. Timnas Indonesia mengungguli dari banyaknya turret yang udah bisa mereka amankan, atau memang tidak diberikan kesempatan untuk diambil. Dan bahkan poin tim fight dari eliminasi pun memang boleh untuk di-lead sama tim Egypt. Tapi kalau kita lihat dari turret timnas Indonesia, ya walaupun memang udah kecolek-colek ya, tapi ini masih jadi berita baik banget sih, belum ada yang tumbang. Dan dengan adanya keunggulan seperti ini ya setidaknya teman-teman dari timnas Indonesia udah mengurangi percentage mapping yang dimiliki oleh Egypt sih, yang tadinya mungkin bisa seluas itu, ini mulai udah bisa dibendung nih ya, keagresifan juga yang sudah mulai dibuat dari timnas Egypt sih jujur ya. Dan lihat bagaimana kawalan dari Wake Minion juga nih yang udah enak banget di manage ya, shiftingnya antara Chell dan juga Vival Gio. Ini mungkin bagi Mesir ya, mereka harus gimana caranya menghindari Chell atau bisa untuk melawan Chell-nya, tapi butuh waktu. Dan untuk timnas Indonesia juga, sebenarnya juga diuber-uber waktu sih. Mereka ngelihat bagaimana potensi dari Cecilion nantinya bisa jadi bahaya sebagai high ground juga. Saking low bad impact-nya, semakin menit panjang semakin berat sebenarnya bagi timnas Indonesia. Tapi ya mereka punya Vival yang selalu dikombinasikan dengan Chini dengan Angelanya, yang ini mungkin bisa menjadi satu perhatian khusus bagi timnas Mesir. Tapi untuk sekarang keadaan jadi agak sedikit lebih tenang dengan kondisi yang dimana walaupun tadi ke pressure banyak, tapi ternyata Mesir nggak bisa untuk dapetin objektif. Tapi malahan sekarang wah, Velvet yang sendirian benar-benar dikeroyok habis oleh timnas Indonesia. Dan sekarang lihat bagaimana Fanny yang coba untuk dikejar, nggak jadi karena tiba-tiba Nuci yang hadir bersama dengan Bad Impact, bersama dengan Bad Fist pula yang dihadirkan. Ya, setidaknya dengan mapping awareness tersebut mereka udah berhasil mengurangi quantity ya, walaupun memang timnas Egypt wah mereka cekatan banget sih. Pertukarannya juga sebetulnya worth it banget ya, hilangnya Velvet ditukar langsung dengan adanya central turret dari timnas Indonesia, dan kemungkinan akan ada tim fight dramatis lagi di objektif Lord, dimana Vival juga udah dipaksa untuk trigger ke area satu buah hard guard-nya juga nih dari Chini yang memaksa mereka untuk memancing kembali mungkin dari segi keributan yang bisa mereka pilih. Tapi ternyata enggak, teman-teman dari Indonesia lebih memilih untuk disiplin dulu, reset, terlalu beresiko sih. Belum ada hard guard juga dari Chini. Yep. Dan ya, berita baiknya adalah mungkin baru satu outer turret lah yang hancur di daerah tengah ya. Dan ini memang menunjukkan bagaimana kedisiplinan teman-teman dari Indonesia untuk menjaga teritori. Bahkan barusan Spear of Alpha-nya sudah dikeluarkan oleh Sunlight demi untuk bisa melakukan adegan defensif. Nah, ini bisa membuat dari timnas Egypt seenggaknya sekarang mau coba untuk kontes dulu di area Lord-nya. Tapi Sangin Claw, Bad Impact, Bad Fist, Fumi Eko sekarang dalam tekanan. Revitalize terpaksa dibuka untuk Fumi Eko. Wah, selama masih ada Finn mungkin bakal berat banget ya. Masalahnya di menit 13 kali ini Favor Rom, Flash of the Assist juga udah bekerja. Survive mode-nya yang ngebuat ini wise banget sih, timnas Indonesia udah mengusut ya sosok Chini juga untuk bisa nge-clear dari segi top lane-nya. Setidaknya manipulasi landing ini jadi kunci juga sih. Mereka punya satu hero yang bisa nge-maintain landing jauh far lane-nya. Dan kalau kita lihat di sini mungkin kalau ada yang show off di area top lane ya,
ini akan jadi salah satu genderang yang bisa dimaksimalkan oleh timnas Indonesia. Tapi lihat, masih belum ada satupun yang dikirim sebetulnya. Agak sedikit dak-dikduk ya di perebutan Lord yang sebetulnya ini masih Lord for everyone banget. Sunlight masih punya potensi tinggi. Begitupun juga dengan timnas Indonesia yang nggak bisa langsung all in juga ke area Lord. Wah, tapi ini all in sih karena Harith muncul di arah top lane bersama dengan Ane Matilda. Dengan ada pertikaian terjadi, Vival sudah kemasukan dari Hardguard ya. Tempest Orbit mulai dibuka targeting ke arah Names. Masih bisa mundur dengan Zaman Force, tapi lihat bagaimana sosok dari Vival yang mulai terjadi. Tapi Theo hadir dengan damage yang luar biasa. Dan over-order sedikit defensif dia lakukan. Bersama dengan Revitalize yang dibuka oleh Vivian. Lihat Cell-nya masih cukup. Memiliki SP yang banyak. Tapi Cell bahkan coba untuk dikejar oleh Pan juga. Dan Spear of Alpha Connect karena Bumi Echo Panoslas. Sayang sekali gak bisa untuk memberikan impact besar. Tapi Vival yang ketinggalan dari belakang mencoba untuk masuk dan akhirnya direnggut nyawanya di tangan timnas Mesir. Nampaknya tidak begitu baik serangan yang diberikan kali ini untuk timnas Indonesia. Bagaimana dua pemain yang mereka hilang hanya untuk Nuci dan Lordnya kali ini bahkan cuma lo dipegang. Aduh, retribution bisa terjadi tapi Sunlight yang berhasil mendapatkannya. Zaman Force coba untuk dilakukan. Pan dalam masalah tapi Cell terus down. Ciri juga demikian. 4 melawan 2 di team fight barusan bukan hal yang baik untuk timnas Indonesia. Wah, Holy Crystal di tangan yang membuat akhirnya ada satu buah tragedi yang tidak begitu baik untuk timnas Indonesia. Bagaimana 4 pemain harus tumbang dari tim fight yang cukup chaotic di area sisi mid lane. Dan selama masih ada Finn, selama masih ada Flash of Diasis dan juga Favorum item yang menyala hit and run dari timnas Egypt ini masih akan terjaga. Dan bahkan kalau kita melihat mungkin nih Lord yang masih bisa dihandle, tapi sayangnya kali ini timnas Indonesia mereka harus kehilangan banyak outer turret dan kemungkinan base yang kali ini sudah mulai dikawal pun akan terancam runtuh. Oke. Terus Fairway, tapi Spear of Alpha dapat ke arah 2 player. Lihat bagaimana Darkening mulai dilakukan. Sunlight dalam masalah. 2 orang terhimpit dengan ada satu Sangin Claw. Mencoba untuk melakukan adegan defensif. Names dalam masalah kali ini dengan ada Tempest of Blade. Lagi dan lagi Indonesia dalam tekanan. Indonesia kali ini benar-benar bakal kehilangan 1 poin karena sekarang proses dibuka. Dan lihat bagaimana Vival masih untuk mencoba, tapi ternyata 1 poin berhasil dikantongi oleh timnas Mesir di upper bracket final. Wow, what a quality dan juga